Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah Financial Accounting. Untuk material ini, nanti untuk prakteknya kita masih akan menggunakan SAP ERP 6.08 dan studi kasusnya adalah Global Bike. Kemudian untuk mempelajari modul ini tidak diperlukan syarat tertentu atau levelnya adalah beginner. Beberapa objektif dari materi Financial Accounting adalah yang pertama berkaitan dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan modul FI atau modul Financial. Yang kedua adalah kita bicara tentang master data apa saja yang paling penting di dalam modul Financial Accounting. Yang ketiga adalah kita bicara tentang standar Financial Accounting Process, jadi proses standar di dalam Financial Accounting. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana functionality yang berhubungan dengan Financial Accounting, dan yang terakhir adalah integrasi Financial Accounting dengan modul-modul yang lain. Kita masuk kepada bagian yang pertama adalah struktur organisasi yang berhubungan dengan Financial Accounting. Financial Accounting itu adalah didesain untuk mengumpulkan data-data transaksi yang menyediakan dasar-dasar untuk menyiapkan standar portfolio of report ya. Jadi data-data transaksi dari proses-proses yang lain, misalnya di modul sebelumnya kita bicara tentang sales ketika kita menjual suatu material kepada customer, atau kita kemudian melakukan pembelian material dari vendor, maka transaksi tadi itu akan melibatkan uang atau keuangan yang dikeluarkan maupun uang masuk. Nah, transaksi-transaksi yang berdampak terhadap value tadi itu kemudian akan dikumpulkan dan kemudian menjadi dasar di dalam pembuatan laporan-laporan keuangan. Nah, Financial Accounting ini secara umum ditujukan utamanya bagi pihak eksternal, tetapi juga tidak semata untuk eksternal, tapi bagian internal perusahaan itu juga perlu membaca laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh Financial Accounting. Beberapa standar report yang berhubungan dengan Financial Accounting adalah ada balance sheet, income statement, dan cash flow. Siapa external audience tadi? Nah, kita bagi menjadi dua, ada internal audience dan ada external audience. Yang dimaksud dengan external tadi itu meliputi legal authority, kemudian bank, auditor, shareholder, asuransi, kemudian otoritas yang berhubungan dengan pajak, kemudian media, dan yang terakhir adalah financial analyst. Sedangkan pihak lain atau pihak internal adalah eksekutif, senior management, administratif, staf administratif, dan employee. Itu adalah semuanya internal audience-nya. Jadi karena financial itu ditujukan untuk eksternal, maka laporan-laporan ini biasanya ditujukan untuk pihak eksternal. Nah, karena sifatnya untuk eksternal, maka ada standar-standar pencatatan yang perlu dipenuhi agar kemudian bisa dikonsumsi menjadi sebuah laporan yang sifatnya umum dan itu bisa dibaca oleh pihak eksternal. Kita masuk ke struktur organisasi yang berhubungan dengan financial. Struktur organisasi yang pertama adalah client, independent environment in the system ya. Di modul yang lain, ini klien selalu kemudian menjadi bagian dari unit organisasi yang menjadi bagian dari semua modul. Yang kedua adalah company code, representasikan independent legal accounting unit ya. Jadi disinilah kemudian aktivitas financial itu dilakukan. Balance sheet of books seperti yang dipersyaratkan oleh hukum ya terkait dengan laporan-laporan keuangan. Sebuah klien mungkin memiliki lebih dari satu company code. Artinya apa? Kalau
kalau laporan keuangan itu dibedakan setiap misalnya berdasarkan negara, setiap negara mempersyaratkan atau membuat laporan untuk ditujukan pada negara tertentu karena setiap negara memungut pajak itu berbeda-beda sesuai dengan areanya masing-masing, maka laporan pajaknya itu dibatasi oleh lingkup negara. Misalnya United States dengan Jerman itu dua otoritas yang akan memungut pajak yang berbeda atau pemerintahan yang nanti akan berhubungan pajaknya ditujukan pada suatu negara. Sehingga sebuah klien ketika dia punya perusahaan di Indonesia atau di Amerika dan di Jerman, maka dia akan memiliki dua company code, di mana masing-masing company code untuk mensuplai atau untuk memberikan laporan transaksi yang kemudian berhubungan dengan nantinya akan terkait dengan kewajiban legality, khususnya kaitannya dengan perpajakan. Jadi transaksi di Jerman tentu saja pelaporannya ada di Jerman, sedangkan transaksi yang dilakukan di Amerika akan dilaporkan untuk kaitannya dengan perpajakan di Amerika. Kemudian ada chart of akun, daftar akun yang relevan dengan bisnis perusahaan itu akan ditentukan di chart of akun. Kemudian ada credit counter area. Di modul sales kita juga mendapati credit counter area, di mana di sini unit organization ini yang kemudian mengorganize, yang menjamin dan memonitor kredit limit bagi customer. Kemudian ada business area, organisasi unit yang mempresentasikan pembagian area operation atau tanggung jawab di dalam organisasi. Kemudian kita masuk ke bentuk struktur yang lain. Ini untuk bagian yang menggambarkan tentang struktur tadi. Ini adalah klien, global bank, kemudian ada company code, chart of akun, di mana chart akun ini menggunakan global bank chart of akun, di mana global bank chart of akun ini berlaku di dua company code. Dalam konteks ini adalah di dua negara. Kemudian bisnis areanya adalah bikes, jadi dia memiliki bisnis bike. Kalau misalnya global bike itu punya bisnis water misalnya, maka dia akan memiliki dua bisnis area ya, di bikes dan di water misalnya. Dampaknya apa ya? Water nanti akan memiliki company code tersendiri karena boleh jadi laporan bisnisnya atau laporan keuangannya itu akan berbeda, dicatat secara berbeda meskipun dia ada di negara yang sama. Kemudian global, dan ini semuanya tergantung pada regulasi dari negara di mana perusahaan itu berada. Kemudian di bagian bawah ada global credit control. Selanjutnya, unit organisasi ditunjukkan dalam bentuk bagian yang lain. Di sini menunjukkan unit organisasi dan cakupan dari unit organisasi tadi. Untuk cakupan yang terbesar adalah klien, di mana klien global bank ini meliputi semua unit organisasi yang lain. Di bawahnya ada operating concern. Kemudian di cakupan yang lebih kecil lagi ada controlling area. Di sini ada controlling area untuk wilayah North dan ada Europe. Kemudian ada credit control area. Ini cakupannya berlaku untuk semua company code. Kemudian chart of akun juga berlaku untuk semua company code. Kemudian di bawahnya adalah masing-masing company code. Kalau kita lihat di sini bisnis areanya adalah bikes, artinya di si global bike ini dia bermain bisnis hanya di bike saja, tidak ada bisnis area yang lain selain bike. Oke, setelah kita mempelajari financial organizational structure, selanjutnya kita masuk kepada master data.
master data yang relevan dengan financial. Yang pertama adalah customer dan vendor master data. Customer dan vendor master data ini nanti akan dimasukkan, ada akun yang namanya akun receivable dan akun payable, di mana akun receivable itu berelasi dengan customer, sedangkan akun payable itu berelasi dengan si vendor. Kita coba lihat customer akun di sini. Customer akun itu berelasi dengan akun receivable. Informasi yang berhubungan dengan customer yang membeli goods kepada kita, membeli goods atau service. Ketika aktivitas pembelian itu dilakukan dan diselesaikan dengan melakukan pembayaran, maka setiap customer itu nanti akan melakukan pembayaran dan informasi pembelian dari customer tadi akan disimpan pada masing-masing akunnya si customer. Kemudian dari akun-akun customer tadi akan digeneralkan atau ditotalkan dan disimpan pada akun receivable. Demikian juga dengan akun payable. Transaksi dengan vendor, di mana kita melakukan pembelian kepada vendor, dan kemudian kita melakukan pembelian pada beberapa vendor, maka nilai pembelian yang kita lakukan pada masing-masing vendor akan kita catat pada sisi debit di sana, di mana kemudian kita terdebit 200, 250, 100, dan 300 senilai tadi. Kemudian kita akan kumpulkan, kita akan akumulasikan pada akun payable. Sekarang kita masuk pada aktivitas FI proses, di mana aktivitas proses di dalam financial accounting di sini ini melakukan posting, ada posting pembayaran, dan yang terakhir adalah kita masuk ke reporting. Di dalam aktivitas reporting di sini, yang pertama adalah GL akun summary. Kita lihat di sini. Kemudian yang kedua adalah kita melihat financial reporting. Di financial reporting di sini ada balance sheet yang merepresentasikan organizational asset, liability, dan equity pada titik waktu tertentu. Yang dimaksud dengan aset adalah apa yang perusahaan miliki, itu adalah aset. Aset perusahaan bisa inventory, itu merupakan aset dari perusahaan. Kemudian ada liability, apa yang perusahaan miliki, kemudian kita harus dikeluarkan pembiayaan atas apa yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah equity, perbedaan antara aset dan liability, di mana aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Kita lihat contohnya di sini. Di sini ada aset berupa cash sejumlah 1.000, kemudian akun receivable 3.000, equipment-nya ada 500, sehingga total asetnya adalah 4.500, di mana kita punya akun payable senilai 1.750, kemudian tax payable 500, sehingga total liability, jadi tanggungan kita nilainya adalah 2.250. Berapa nilai equity dari perusahaan, di mana equity itu berupa common stock, kemudian rating earning-nya adalah 250, sehingga total equity-nya adalah 2.250.
Sehingga total liability dan equity-nya adalah 4.500. Kemudian kita bicara tentang income statement, presentasi dari organisasi revenue dan expense, jadi ada pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu, bisa bulanan, bisa quarterly, atau bisa yearly ya. Jadi bisa per 3 bulan atau per tahun. Revenue dalam definisi yang sederhana adalah aliran cash yang masuk sebagai hasil dari aktivitas penjualan atau disposal dari company aset gitu ya, aset-aset yang sudah. Kemudian nilai sisanya itu adalah bisa kita masukkan sebagai revenue. Sedangkan expense secara singkat adalah outflow, sesuatu yang outflow dari cash atau liability untuk mendukung operation dari perusahaan. Jadi untuk menjalankan operation maka butuh expense ya, pengeluaran-pengeluaran. Jadi income adalah pengurangan dari revenue yang kita dapatkan dikurangi dengan expense-nya. Sekarang kita lihat revenue kita diperoleh dari apa saja gitu ya. Jadi revenue kita peroleh dari aktivitas sales. Jadi kita lihat di sini bahwa aktivitas sales and distribution akan data transaksinya akan dimasukkan ke revenue. Kemudian ada deduction, ada pengurangan dari sana, maka kita akan dapatkan total revenue-nya sebesar 10.250. Nah, untuk menjalankan operation, maka diperlukan cost of goods sold, jadi kemudian operating expense, jadi untuk mengadakan material, untuk mendatangkan material, bisa itu raw material atau material yang lain yang diperlukan. Kalau bentuknya adalah trading goods, maka juga perlu kita datangkan. Kemudian di situ operating expense itu nilainya berapa untuk kemudian kita bisa merubah dari raw material misalnya menjadi finished good. Maka di situ akan muncul total expense-nya adalah 8.250. Dari sana kita bisa tahu pengurangan dari total revenue dikurangi dengan total expense, dihasilkan ada net income before tax-nya adalah 2.000. Dari income before tax 2.000 ini kemudian kita kurangi dengan tax-nya 750, maka net income-nya kita bisa ketahui sebesar 1.250. Ini kalau kita lihat di sini ada revenue, kemudian ada operating expense. Kita bisa tahu net income-nya itu besar atau tidak, bukan hanya dilihat dari revenue-nya, tapi juga kita lihat juga dari expense-nya. Ini kalau dalam kontrak operation, kita bisa mengevaluasi seberapa besar yang bisa kita dapatkan dan bagian-bagian mana yang kemudian operation-nya itu bisa dikurangi pembiayaannya. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa kemudian mendapatkan net income yang lebih besar. Bisa dengan cara menaikkan revenue atau dengan cara kita mengurangi operating expense-nya. Kemudian bagian yang terakhir adalah statement of cash flow. Dengan mempertimbangkan perubahan baik inflow maupun outflow yang terjadi di dalam cash, yang sangat penting di dalam bagi semua aset untuk sepanjang periode yang ditentukan ya. Periode tentuan itu bisa bulanan, bisa 4 bulanan, atau bisa 3 bulanan, atau bisa tahunan. Jadi kita bisa mengecek setiap bulan cash flow kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau
tadi kita bicara tentang aset, aset itu bicara tentang yang cash dan yang sifatnya non cash gitu. Ya, di sini kita coba melihat yang fokus pada yang cash saja. Kemudian di bagian berikutnya adalah berkaitan dengan akuntan dan audit trail. Audit trail itu memungkinkan auditor untuk memulai untuk melakukan audit, dimulai dari akun balance, dari nilai akun terakhir, kemudian dari nilai akun balance pada financial laporan keuangan, kemudian bisa ditrace menuju ke catatan accounting dan sampai ke yang catatan accounting yang kemudian mensupport transaksi dari transaksi yang dijalankan. Jadi dengan adanya audit trail ini, auditor itu bisa kemudian bisa mengetrace ya, bisa melacak transaksi dari laporan transaksi yang akhir itu, kemudian transaksi individualnya itu seperti apa. Ini pentingnya audit trail, sehingga kita bisa mengetahui apakah transaksi itu dilakukan dengan benar atau tidak. Kemudian di bagian akhir kita bicara tentang subdokumen principle. Ini adalah prinsip-prinsip dokumen di dalam sub ERP secara umum sebetulnya. Tapi ini dalam konteksnya adalah financial. Setiap bisnis transaksi impact FI right data. Maksudnya adalah bisnis setiap transaksi itu kan akan membutuhkan tadi ya, membutuhkan untuk operation itu kan membutuhkan biaya, maka ada biaya yang terkonsumsi di situ, maka akan berdampak terhadap pencatatan data finansial. Dan kemudian setiap transaksi tadi itu akan diberi nomor ya, ini untuk kepentingan audit trail tadi. Sehingga dengan adanya setiap transaksi itu ada nomor dokumennya, maka kita bisa merecall transaksi yang sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian di dalam setiap dokumen itu kita bisa menambahkan siapa orang yang bertanggung jawab, kemudian kapan transaksi dilakukan, kemudian dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan transaksi tadi. Kemudian prinsip dari dokumen adalah sekali dokumen itu di-generate atau di-write ke dalam sub-database, maka tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah melakukan cancel. Sehingga dengan cara seperti ini, maka kita bisa melakukan evaluasi. Dan tapi untuk beberapa hal bisa diperbaiki dengan syarat itu ini ya, transaksi itu adalah yang current, belum kemudian tertumpuk oleh transaksi berikutnya. Modul financial accounting itu berhubungan dengan atau terintegrasi dengan modul yang lain, meliputi modul berikut, tetapi juga tidak dibatasi hanya di modul berikut. Yang pertama adalah sales and distribution. Jadi aktivitas sales ketika kita menjual material tentu saja ada dampak finansial di sana. Ketika kita membeli material juga akan ada dampak finansial. Ketika kita melakukan planning dan eksekusi, production planning juga akan berdampak untuk biaya operasionalnya, dan yang terakhir adalah managerial accounting. Demikian pembahasan kita mengenai modul financial accounting. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.